Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai kekuatan besar dalam bidang pertanian, sehingga itu Indonesia dikatakan sebagai negara agraris. Namun kenyataannya, Indonesia yang disebut sebagai negara agraris yang semestinya masyarakat petani mencapai kesejahteraan yang maksimal, masih jauh dari harapan. Pada saat ini, lahan-lahan sebagai media pertanian sudah mencapai tingkat titik jenuh, dalam artian kesamaannya sangat tinggi, yang mengakibatkan produktivitas pertanian menurun. Oke, lanjut. Pupuk organik. Pupuk organik adalah pupuk yang tersusun dari materi makhluk hidup seperti pelapukan sisa-sisa tanaman, hewan, dan manusia. Pupuk organik dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Pupuk organik mengandung banyak bahan organik daripada kadar haranya. Dan inilah contoh sumber bahan organik. Yang pertama, pupuk kandang, kompos, pupuk hijau, limbah ternak, sisa panen seperti jerami, berangkasan, bongkol jagung, bagas tebu, dan sabut kelapa. Dan juga limbah kota atau sampah, limbah industri yang menggunakan bahan pertanian. Dan lanjut, apa itu eco farming? Eco farming adalah sebuah produk unggulan yang diusung oleh PT BES atau disingkat PT Bandung Eko Sinergi Teknologi. Eco farming merupakan pupuk organik superaktif pencegah hama tanaman. Oke, apa manfaatnya jika kita menggunakan produk eco farming? Yang pertama, meringankan biaya produksi. Yang kedua, mempercepat masa panen. Yang ketiga, mencegah hama tanaman. Dan yang keempat, meningkatkan unsur hara tanah. Yang kelima, meningkatkan hasil produksi. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas produksi. Oke, dan apa kandungan pokok eco farming? Kandungan pupuk organik eco farming terdiri dari yang pertama unsur hara makro, yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium. Dan yang kedua yaitu unsur hara sekunder, terdiri dari sulfur, kalsium, dan magnesium. Dan yang kedua yaitu unsur hara sekunder, terdiri dari sulfur, kalsium, dan magnesium. Yang terakhir yaitu unsur hara mikro, terdiri dari klor, mangan, besi, tembaga, seng, boron, dan juga molybdenum. Tanaman membutuhkan 13 kandungan unsur hara yang dibutuhkan oleh segala jenis tanaman agar pertumbuhan normal, sehat, dan produktif, serta dapat memperbaiki tekstur tanah yang rusak. Kandungan pokok dalam pupuk organik biofarming telah memenuhi kebutuhan tanaman dalam memproduksi hasilnya dengan komposisi bahan yang tepat dan memberikan kinerja yang nyata pada tanaman. Dan apa saja tanaman yang cocok untuk biofarming? Pupuk organik biofarming sangat cocok untuk berbagai macam tanaman seperti padi, sayuran, buah-buahan, palawija, kedelai, tanaman hias, tebu, kacang hijau, kacang merah, tembakau, kurma, kelapa sawit, kopi, kelapa, aren, jambe, singkong, dan lain-lain. Pupuk organik biofarming bahkan dapat mereklamasi tanah yang rusak atau tidak layak untuk ditanam menjadi layak tanam, termasuk pengendalian hama yang bagus. Oke, dan bagaimana cara penggunaannya? Campurkan 1 tub eco farming atau 30 gram ke dalam air 1 liter dan biarkan hingga menjadi biang. Tunggu sekitar 15 menit, semakin lama didiamkan lebih baik. Kemudian ambil 40-50 ml pupuk dan campurkan dengan 17-20 liter air. Jika penggunaan pupuk lain cukup 25% dari kebiasaan penggunaan pupuk. Untuk kelapa sawit, pupuk kimia tinggal 50% dari kebiasaan penggunaan. Oke, sekian dari saya pembahasan produk eco farming. Semoga bermanfaat.